Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Delvira Ambarwati dengan NIM 4211421002. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana percobaan Michelson-Morley itu sebagai penugasan mata kuliah teori relativitas khusus yang diampu oleh Bapak Listianto dan Ibu Sri Wahyuni. Jadi, banyak ilmuwan yang percaya bahwa gelombang cahaya itu membutuhkan suatu medium untuk merambat. Sama seperti gelombang suara, bahwa dia membutuhkan udara atau air untuk merambat. Medium itu disebut ether dan dianggap sebagai suatu zat yang mengisi seluruh ruang kosmik, termasuk di antara benda-benda yang ada di langit. Ether juga dianggap sebagai suatu medium yang absolut dan tidak bergerak, sehingga semua gerakan relatif dapat diukur terhadap ether. Nah, untuk percobaan Michelson-Morley itu merupakan suatu upaya untuk mengukur gerakan bumi melalui ether bercahaya yang diawali pada tahun 1887 di Case Western University. Albert Michelson dan Edward Morley melakukan percobaan itu untuk mengukur kecepatan bumi dengan ether, yaitu suatu medium hipotetik yang dahulu diyakini diperlukan untuk membantu perambatan radiasi elektromagnetik. Dengan menggunakan interferometer Michelson, mereka berharap dapat mengamati suatu pergeseran pada pita interferensi yang terbentuk saat alat diputar 90 derajat untuk menunjukkan bahwa laju cahaya yang diukur pada arah rotasi bumi atau arah lintasan orbit berbeda dengan laju pada arah 90 derajat terhadap arah rotasi. Kemudian, siapa Michelson dan Morley itu? Albert Abraham Michelson, nama lengkapnya, yang lahir pada tanggal 19 Desember 1852 dan meninggal pada 9 Mei 1931. Beliau adalah seorang fisikawan Amerika keturunan Yunani, kelahiran Prusia, yang dikenal karena karyanya dalam mengukur kecepatan cahaya dan khususnya untuk eksperimen Michelson-Morley itu. Pada tahun 1907, dia menerima hadiah Nobel Fisika, menjadi orang Amerika pertama yang memenangkan hadiah Nobel dalam bidang sains. Dia adalah pendiri dan kepala Departemen Fisika pertama di Case School of Applied Science, dan yang sekarang itu bernama Case Western Reserve University dan University of Chicago. Kemudian, untuk Edward Williams Morley itu sendiri lahir pada tanggal 29 Januari tahun 1838 dan wafat tanggal 24 Februari 1923. Beliau adalah seorang ilmuwan Amerika yang dikenal karena pengukuran berat atom oksigen dan karena percobaan Michelson-Morley sendiri. Untuk skema alat percobaannya itu kurang lebih seperti yang ada pada gambar. Kemudian, prinsip kerja Michelson-Morley itu menggunakan alat interferometer Michelson, di mana terdapat dua cermin dan dua kaca setengah cermin yang posisinya miring. Kemudian ada seorang pengamat. Dan terdapat berkas cahaya yang masuk. Kemudian ether drift itu kecepatan ether. Sebelum saya menjelaskan prinsip kerjanya, jadi interferometer Michelson itu terdapat berkas cahaya yang datang dari arah kiri menuju ke kanan, kemudian di bagian cermin kaca setengah cermin ini berkas cahaya itu diteruskan menuju kaca M1, menuju kaca M1. Kemudian dari kaca M1 ini dipantulkan menuju kembali ke arah kaca setengah cermin. Kemudian dari kaca setengah cermin ini dipantulkan menuju pengamat. Itu untuk kasus pertama yang terjadi pada
kaca M1. Kemudian untuk kaca M2 itu berkas cahaya yang datang dari arah kiri dipantulkan oleh kaca setengah cermin menuju kaca M2. Kemudian dari kaca M2 dipantulkan kembali menuju kaca setengah cermin. Kemudian dari kaca setengah cermin ini diteruskan menuju pengamat. Kemudian dari pengamat menuju kaca M1 ini terdapat jarak yang kita sebut L1. Kemudian dari kaca setengah cermin ini juga memiliki jarak di antara kaca setengah cermin ke kaca M2. Kita sebut L2. Kemudian dengan penjumlahan vektor kecepatan, kita memisahkan V itu kecepatan ether, yang ini tadi kecepatan ether dengan V, kemudian C itu kecepatan cahaya, dan U adalah kecepatan cahaya menurut si pengamat. Jika kita lihat kasus M1, cermin pertama itu, kecepatan drift itu bergerak menuju ke arah kanan. Kemudian, sesuai pengamat, dia bergerak ke arah turun, ke arah pengamat. Kemudian, untuk kecepatan cahayanya itu sendiri ada di kaca setengah cermin. Sehingga jika digambarkan menurut penjumlahan vektor itu berbentuk segitiga. Seperti yang ini. Kemudian untuk M2 juga sama prinsipnya, ada kecepatan ether yang tetap menuju ke arah kanan, kemudian kecepatan cahaya menurut si pengamat yang menuju ke arah atas, dan kecepatan cahaya yang berada di kaca setengah cermin. Dengan penjumlahan prinsip vektor, itu jika U itu merupakan penjumlahan dari C ditambah V. Untuk yang kasus cermin kedua juga sama, untuk menghasilkan vektor U itu adalah vektor C ditambah vektor V. Kemudian, dari prinsip matematis sendiri, ini merupakan segitiga siku-siku di mana jika kita akan mencari besarnya U, itu menggunakan rumus Pitagoras, yaitu akar dari C kuadrat min V kuadrat. Kemudian diperoleh tujuan kita menganalisis ini itu adalah untuk mengetahui apakah ether itu beneran ada atau tidak. Jika ether itu ada, maka akan terdapat perbedaan waktu yang dilalui berkas sinar itu. Sehingga untuk cermin yang pertama itu, karena mencari waktu itu adalah jarak dibagi kecepatan, maka untuk cermin 1 itu dengan jarak L1 dibagi dengan kecepatannya, yaitu C plus V. Kenapa C plus V? Karena bergerak ether bergeraknya ke arah kanan, sehingga dia positif. Kemudian ditambah jarak dibagi kecepatan juga. Kenapa kecepatannya itu minus? Karena dia berlawanan arah. Sehingga diperoleh untuk perbedaan waktu yang dilalui berkas sinar pada cermin 1 itu adalah T1 sama dengan L1 per C plus V plus L1 per C min V. Kemudian untuk kasus yang kedua pada cermin 2 itu menggunakan rumus Pitagoras itu, yaitu L2 dibagi akar C kuadrat min V kuadrat. Namun, dari hasil pengamatan itu tidak ditemukan adanya perbedaan waktu. Sehingga hasil dari percobaan Michelson-Morley itu sendiri, itu mereka melakukannya sangat teliti dan akurat, tetapi mereka tidak menemukan adanya pergeseran pola interferensi yang signifikan. Hasil dari percobaan mereka itu menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kecepatan cahaya yang terukur pada dua arah yang berbeda, yang berarti bahwa tidak ada angin ether yang terdeteksi.
Percobaan Michelson-Morley itu dianggap sebagai petunjuk pertama terkuat untuk menyangkal keberadaan ether sebagai medium gelombang cahaya. Percobaan ini juga telah disebut sebagai titik tolak untuk aspek teoritis revolusi ilmiah kedua. Kemudian, percobaan Michelson-Morley itu sendiri membuka jalan perkembangan teori relativitas khusus oleh Albert Einstein yang menjelaskan bahwa kecepatan cahaya adalah konstan dan tidak bergantung pada kerangka acuan pengamat atau kerangka acuan inersial. Teori relativitas khusus itu sendiri juga menyatakan bahwa ruang dan waktu bukanlah entitas yang absolut dan tetap, tetapi dapat berubah-ubah tergantung pada kecepatan relatif antara pengamat dan objek yang diamati. Teori relativitas khusus itu telah terbukti secara eksperimental oleh banyak percobaan lain dan menjadi salah satu landasan fisika modern. Kesimpulan dari hasil percobaan Michelson-Morley itu sendiri, dengan prinsip dasar alat interferometer Michelson yang beroperasi berdasarkan prinsip interferensi cahaya, di mana gelombang cahaya yang dipisahkan dan kemudian dipadukan kembali menciptakan pola interferensi yang dapat diukur. Kemudian, hipotesis ether itu gugur karena interferometer Michelson itu tidak berhasil mendeteksi perubahan kecepatan cahaya terhadap ether, sehingga berdasarkan percobaan itu tidak adanya keberadaan ether atau tidak diketahui adanya ether. Kemudian, kecepatan cahaya merupakan besaran mutlak. Dia tidak bergantung pada kerangka acuan pengamat atau kerangka acuan inersial. Demikian, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang percobaan Michelson-Morley. Jika masih ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.